Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على الخير والدلالة على الخير والحث على الخير والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجهه وقربه سبحانه وتعالى. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan yang sangat banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut sekali kita syukuri dalam kondisi dimana kita diberi cobaan, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu wabah virus corona, penyakit yang menular dengan sangat cepat. Sekalipun demikian, kita tetap masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini patut kita syukuri. Dengan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, insya Allah nikmat yang diberikan oleh Allah ini akan dijaga oleh Allah dan ditambah-tambah. La in syakartum la azidannakum. Itulah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatuhu wa salamuhu mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada Ramadan kali ini, pengajian yang kita adakan tidak seperti biasanya sangat enak ya, saling berhadapan ya, dimana kita bisa bermuajahah, yang perhatian kelihatan, yang ngantuk juga kelihatan. Tapi kalau sekarang ini apa sampean pas waktu ngaji ini ngantuk atau perhatian atau bagaimana, saya juga tidak bisa melihat. Ala kulli hal, akan tetapi walaupun bagaimanapun ya, tradisi mengaji ini ya, mengkaji dan mengaji ilmu agama ini adalah tradisi yang sangat baik. Ini adalah cabang dari tradisi tradisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, di mana beliau mempunyai tradisi yaitu tadarus Al-Quran ya, murojaah Al-Quran dengan malaikat Jibril. Dan ini tentunya tidak terbatas pada Al-Quran semata ya, akan tetapi ilmu-ilmu yang merupakan yang bersumber dari Al-Quran pun patut kita kaji dan kita murojaah di dalam bulan yang mulia ini ya, bulan yang penuh rahmat ini. Itulah tradisi yang bersumber dari tradisi atau sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat-sangat diharapkan di dalam syariat, sangat-sangat dituntut di dalam syariat. Maka harus kita jalankan semampu kita, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila saya memerintahkan kalian sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Itu sabda Rasulullah. Dalam kaidah fikih juga ada salah satu kaidah, mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa ditemukan atau dilaksanakan secara sempurna, maka tidak bisa kita tinggalkan keseluruhan, tidak bisa kita tinggalkan secara keseluruhan.
harus kita lakukan semampunya. Maka alhamdulillah ya, internet ini adalah merupakan ikhtira atau penemuan yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil sisi positifnya, sebagaimana sabda Rasulullah, ni'mal malus sholihu li rajulin sholih. Sangat bagus harta yang soleh, harta yang patut bagi orang yang patut. Jadi harta itu punya dua sisi, sisi jelek dan sisi baik. Nah, kalau kita ambil sisi baiknya, insya Allah harta itu menjadi simpanan akhirat. Sebaliknya kalau kita ambil sisi jeleknya, yaitu sebagai pemuas hawa nafsu saja, maka niscaya harta tersebut adalah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun itu halal ya. Ad-dunya halaluhu hisabun haramu iqabun, katanya. Dunia ini halalnya itu ada hisabnya, sementara haramnya itu adalah berbuah siksa. Di antara dunia ya, di antara kenikmatan dunia ini adalah internet. Internet itu punya dua sisi, sisi baik dan sisi jelek ya. Maka kita ambil sisi baiknya saja, yaitu dengan internet ini kita bisa berhubungan, kita bisa masih menjalankan at-ta'lim wa ta'alum sekalipun berjauhan secara fisik. Maka itulah kenikmatan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Anak-anak sekalian ya, mengenai wabah virus corona ya, patut saya sampaikan bagaimana posisi kita, mauqif kita sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang kita pelajari di dalam kitab-kitab tauhid, terutama dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah ya, bagi kelas saya mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi dalam memandang sesuatu yang merupakan sebab ya, dari terjadinya akibat ya, yang menyebabkan akibat, seperti virus menyebabkan penyakit. Nah, ini seperti corona ini menyebabkan penyakit, yaitu dengan muasafat atau dengan sifat-sifat tertentu. Terus api bisa membakar dan lain sebagainya. Itu haruslah kita dasari dengan keyakinan yang benar ya, yaitu sebagaimana apa yang disampaikan oleh siapa, dari sudut pandang hakikat ya, dari sudut pandang i'tiqad atau dari sudut pandang keyakinan, harus kita benarkan keyakinan kita sebagaimana apa yang disampaikan oleh pengarang kitab Kharidatul Bahiyah, wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan itu dalam pengaruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpamanya ada orang yang sakit sebab virus corona, yang membuat sakit itu siapa? Janganlah kita meyakini bahwa yang membuat sakit itu adalah virus corona. Itu adalah dosa kafir ya, kufur kepada Allah Subhanahu, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana keyakinan kita? Harus kita yakini bahwa yang membuat sakit, yang membuat sembuh, yang membuat mati, yang membuat hidup dari manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara adanya virus ini adalah sesuatu yang barang saja. Ini dari sudut pandang keyakinan, dari perspektif keyakinan. Yang kedua adalah dari perspektif syariat. Secara syariat kita wajib untuk berupaya untuk menghindar dan menghilangkan virus corona tersebut. Ini yang namanya ikhtiar ya. Yang namanya ikhtiar harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, itu berarti kita dosa. Sabda firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau jerumuskan dirimu di dalam kerusakan.
ya harus kita hindari. Maka inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, di mana ketika ada wabah penyakit yang melanda Syam ya. Pada waktu itu beliau sebagai khalifah mempunyai jadwal kunjungan ke negeri Syam. Ketika mendengar bahwa di Syam ada wabah penyakit, beliau menunda atau membatalkan kunjungan beliau ke Syam. Siapa? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, salah satu dari sahabat Rasulullah, bertanya kepada beliau, "Firaran min qadarillah ya Sayyidina Umar, ya, apakah lari dari takdir Allah wahai Sayyidina Umar?" Jawab Umar begitu cerdasnya ya, sesuai dengan syariat ya, "Nafirru min qadarin ila qadarin." Saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain ya. Takdir Allah yang pertama yang saya lari dari situ adalah takdir Allah akan penyakit. Tapi saya lari menuju ke takdir Allah yang lainnya, yaitu kesembuhan. Kalau kita tidak mempunyai kiat untuk menghindari penyakit ya, terus kita mengalami sakit atau terkena sakit bahkan sampai meninggal, ya jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketika berjalan di jalan raya ya, yang banyak sekali banyak kendaraan yang lalu lalang ya, kita mestinya sudah berjalan di pinggir ya, jangan sampai di tengah. Kalau kita di tengah kemudian ketabrak sepeda motor atau ketabrak mobil, ya memang takdir Allah, tapi jangan sampai nyalakan Allah ya, karena kita tidak mempunyai ikhtiar ya di dalam menghindar dari tabrakan motor tadi. Baru kalau kita sudah minggir tapi takdir Allah ya, kita tertabrak, ya itu memang benar-benar takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 ya, dari sudut pandang atau sisi tata krama atau adab. Dari adab atau tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa musibah, maka tata krama kita adalah sabar dan memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengintrospeksi diri ya, melihat dosa-dosa yang telah kita lakukan dan meminta ampun kepada Allah, dan juga meminta kepada Allah agar supaya dengan berdoa ya, agar supaya wabah atau musibah ini segera selesai, segera berakhir. Itulah adab atau tata krama kita kepada Al-Khaliq ya, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita benar-benar akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan pembebasan dari neraka, itqun nar dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pengajian ini dengan tawassul atau mengirim Fatihah kepada siapa-siapa yang kita tawasuli setiap saat ketika kita mengaji dan mengkaji ilmu agama. Yang pertama adalah Rasulullah dan para guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi sun ahli badri minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Syai'ullah lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ulul azmi minar rusul والأولياء والعلماء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين، خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيء الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم. ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله عنه وجميع سادتنا آل بعلوي خصوصا سيدنا الفقيه مقدم شيء الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. ثم إلى جميع أساتذتنا ومشايخنا صل لمن ربنا جسدا وروحا سيدنا الوالد المغفور له يهجي مسؤول إسماعيل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عنهم ولا الضالين لقضاء حوائجنا وعلى ما نوى سلفنا الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang maha belas kasih di dunia akhirat, Ar-Rahimi pun belas kasih di akhirat saja. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, bagi Allah, Rabbil Alamina, yang menguasai seluruh alam. Al-Alamin dalam bentuk mufradnya adalah ma siwallah, apa-apa yang selain Allah. Akan tapi dalam bentuk jamaknya lebih khusus, yaitu khusus untuk orang-orang yang berakal saja. Maka al-alamin dikatakan sebagai isim jamak. Wassalatu, adapun tambahan rahmat ta'zim wassalamu dan salam sejahtera itu ala asyrafil anbiya'i, mudah-mudahan atas paling mulia-mulianya para nabi, wal mursalina, dan para utusan. Sayyidina, yaitu tuan kita, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya Sayyidina Muhammad, was-sahbi, dan para sahabatnya Sayyidina Muhammad, wat-tabi'ina, dan para pengikut lahum, terhadap as-sahbi, para tabi'in, bi ihsanin, dengan kebagusan, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Wa ba'du, adapun setelahnya, bismillah ila akhirih, itu bahadhi, maka adapun ini tulisan, itu tarjamatun, terjemah, mujazatun, yang ringkas, itu tarjamatun, biografi, mujazatun, yang ringkas, lil imam, bagi imam al-Haddadi, lil imam al-Haddadi, bagi al-imam al-Haddad. Nasabuhu, adapun ini itu nasabnya al-imam al-Haddad. Nasabuhu, adapun nasabnya al-imam al-Haddad itu as-sayyidu, sayyid Abdullahi, yaitu Abdullah ibnu Alawiyin, yaitu putranya Sayyid Alawi, ibni Muhammadin, yaitu putranya Sayyid Muhammad, ibni Ahmada, yaitu putranya Sayyid Ahmad, ibni Abdillahi, yaitu putranya Sayyid Abdullah, ibni Muhammadin, yaitu putranya Sayyid Muhammad Al-Haddadu, yang diberi gelar Al-Haddad. Orang yang pertama kali diberi gelar Al-Haddad adalah datuk atau kakek beliau yang keempat, Sayyid Muhammad ini ya. Ibni Alawiyin, yaitu putranya Sayyid Alawi, ibni Ahmad, yaitu putranya Sayyid Ahmad, ibni Abi Bakrin, yaitu putranya Sayyid Abu Bakar, ibni Ahmad, yaitu putranya Sayyid Ahmad, ibni Muhammadin, yaitu putranya Sayyid Muhammad, ibni Abdullah, yaitu putranya Sayyid Abdullah, ibni Ahmad, yaitu putranya Sayyid Ahmad, ibni Abdurrahman, yaitu putranya Sayyid Abdurrahman, ibni Alawiyin, yaitu putranya Sayyid Alawi, ibni Muhammadin, yaitu putranya Sayyid Muhammad, sahibi mirbatin, yaitu sahibu mirbat, ibni Aliyin, yaitu putranya Sayyid Ali, khali'i Qasamin, yang diberi gelar Khali Qasam, yang membabah, bahasa Jawanya membuka tanah Qasam. Sayyid Ali Khali Qasam.
Ibnil Imam yaitu putranya Imam Alawiyin yaitu Alawi, Ibni Muhammadin yaitu putranya Imam Sayyid Muhammad, Ibni Alawi yaitu putranya Sayyid Alawi, Ibni Abdillah yaitu putranya Sayyid Abdullah, Ibnil Imami yaitu putranya Al-Imam Al-Muhajir yang hijrah. Ini adalah keturunan Sadah Al-Husainiyah yang pertama kali hijrah dari tanah Irak menuju ke tanah Yaman, sehingga beliau singgah di satu tempat yang dinamakan dengan Husaisah, yaitu Said Ahmad yaitu Said Ahmad, Ibni Isa yaitu Said Ibnu Isa, Ibni Isa yaitu putranya Said Isa, Ibni Muhammad yaitu putranya Ibnu Muhammad, Ibnil Imami yaitu putranya Said Al-Imam Aliyin yaitu Said Ali Al-Uraidhi, Ibnil Imam yaitu putranya Said Imam Ja'farin yaitu Imam Ja'far As-Shadiqi yang benar, yang konsekuen. Ibnil Imam yaitu putranya Imam Muhammadin yaitu Muhammad Al-Baqir Muhammad Al-Baqir. Ibnil Imam yaitu putranya Imam Aliyin yaitu Ali Zainul Abidina yaitu Zainul Abidin, atau yang menjadi hiasannya orang-orang atau para ubad, para orang-orang yang ahli ibadah. Ibnul Imam yaitu putranya Imam Al-Husaini yaitu Husain. Ibni Fatimata yaitu putranya Sayyidah Fatimah Az-Zahra'i yang mencorong yang tidak pernah haid, bisa dikatakan seperti itu. Ibnati Rasulillah yaitu putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa adapun Al-Imam Al-Haddad itu Al-Imamu Imam. Wa huwa adapun Al-Imam Al-Haddad itu Al-Imamu Imam Asy-Syahiru yang terkenal. Asy-Syahiru yang terkenal. Syekhul Islami yaitu Syekhul Islam wa muqaddamu ahli tauhidi yang terdepan di antara para ahli tauhid. As-Sayyidu yaitu Tuan, Asy-Syarifu yang mulia, Abdullah yaitu Abdullah Ibnu Alawiyin yaitu putra Sayyid Alawi Al-Haddadu yang diberi gelar Al-Haddad, Al-Alawiyu yang bangsa Alawi, Al-Husainiyu yang bangsa keturunan Sayyid Husain, Imamu ahli zamanihi yaitu imamnya orang-orang yang sezaman dengan Al-Imam Al-Haddad, Ad-Da'i yang mengajak siapa Al-Imam Al-Haddad ilallah terhadap Allah fi sirrihi di dalam rahasianya Al-Imam Al-Haddad wa i'lanihi dan terang-terangannya Al-Imam Al-Haddad, Al-Munadhilu yang menjadi pejuang anil hanifiyati dari agama yang lurus, di kolamihi dengan penanya Al-Imam Al-Haddad, walisani dan lisannya Al-Imam Al-Haddad. Wiladatuhu adapun ini itu kelahiran Al-Imam Al-Haddad. Wulida dilahirkan siapa Al-Imam Al-Haddad rahimah, mudah-mudahan memberi belas kasih hu pada Al-Imam Al-Haddad siapa Allah bisubairi di daerah Subair, ihda dhawahi madinati Tarimin, di salah satu atau di dalam salah satu pinggiran-pinggiran kota Tarim, di Hadramauta di dalam provinsi Hadramaut. Lailatul Khamisi di malam tanggal 5 min syahri Safaril Khairi, dari bulan Safarul Khair. Di sini nama Safar diidhofahkan atau disandarkan ke lafadz al-khair sebagai tafaulan atau harapan yang baik.
karena sebagaimana tradisi banyak di antara orang-orang banyak ada kekhawatiran ya, ada kekhawatiran yang berlebihan di dalam bulan Safar atau tasya'um atau pesimisme di dalam bulan Safar. Untuk menghilangkan itu, sebagian ulama menambahi lafaz al-khair di dalam penamaan Safar. Ama alfin wa arba'in wa arba'ina, di dalam tahun 1044 apanya hijriyahnya. Ar-Raha memberi tanda tahun hu pada ami alfin wa arba'ina. Siapa ba'dhu sadati, sebagian sadah atau sebagian para habaib yang alim, ala hisabil jumali, atas hitungan jumlah atau hitungan kalimat. Dalam tradisi Jawa hampir mirip dengan Condro Sengkolo. Misal runtuhnya kota Majapahit itu diberi Candra Sengkolo dengan kalimat sirno ilang kertoning bumi. Sirno itu 0, ilang itu 0, kerton itu 4, bumi itu 1. Jadi 1400 ya. Hampir mirip dengan itu, tapi di dalam tradisi orang Arab ini nanti nilai dari per huruf itu dijumlahkan. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada huruf, simbol-simbol huruf yang mempunyai nilai angka. Abajadun, hawazun, halqayun, kalamanun, sa'afasun, qoroshun, tathakhadun, dhodhogun. 1, 2 sampai 10, 20, 30 sampai 100, 200, 300 sampai 1000, itu nilainya. Jadi kalau alif itu nilainya 1. Asy-syamsu qad tala'at, yaitu jumlah asy-syamsu qad tala'at. Alifnya itu 1, lamnya itu 30, terus shinnya 50, shinnya 300 ya. Shinnya 300. Itu apa aja, shinnya 300 sampai huruf ta itu apabila dijumlahkan nanti ketemunya adalah 1044. Waqad kufa, dan benar-benar diputus atau diambil apa basoruhu, pandangan matanya al-Imam al-Haddad, wahwa dalam keadaan adapun al-Imam al-Haddad itu firrabi'ati, di dalam tahun keempat min umrihi, dari umurnya al-Imam al-Haddad. Umur 4 tahun sudah diambil pandangan matanya atau sudah buta. Wastakmala, dan menyempurnakan siapa al-Imam al-Haddad, atas siba, pada tumbuhnya atas siba, pada masa tumbuh kanak-kanak, fi rubu'i tarimin, di perumahan atau pemukiman kota Tarim, wal Hawi, dan daerah Hawi. Itu pinggiran kota Tarim itu ada yang namanya Hawi, ada namanya Damun, ada yang namanya Subair. Was Subairi, dan Subair tahta kanafi abihi, di bawah pangkuan bapaknya atau abahnya al-Imam al-Haddad. Wa fi muhitin, dan di dalam liputan nayyirin, yang cemerlang, mumtazin, yang sempurna, yasduku, yang terpancar, fihi, di dalam muhitin nayyirin mumtaz, apa qauluhu,
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syabun nasya'a fi ta'atillahi, wa syabun, dan seorang pemuda nasya'a yang tumbuh siapa syab fi ta'atillahi, di dalam taat pada Allah. Jadi kutipan penggalan sebuah hadis yang menerangkan 7 golongan yang tidak akan kepanasan di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillih. Jadi 7 golongan yang akan diayomi oleh Allah di dalam hari tidak ada pengayoman kecuali pengayomannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari kiamat. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh di dalam nuansa ibadah kepada Allah. Nah, ini terpancar di dalam pribadinya Imam Al-Haddad. أنا مشتاق يا الغنى تري